Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najib Rizdan dari Fakultas Agama Islam, Prodi Pendidikan Agama Islam semester 6. Saya di sini akan menyelesaikan tugas ujian akhir semester saya, yaitu membuat video pembelajaran. Untuk video pembelajaran kali ini, saya akan menjelaskan tentang pembelajaran akidah akhlak, memaknai sifat-sifat tercela. Digeser. Apanya bang? Pada pembelajaran kali ini akan menampilkan kompetensi inti, bahwasanya memahami, menerapkan dan menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan. Kompetensi dasar pada pembelajaran kali ini yaitu tentang menganalisis makna penyebab dan dampak negatif, apa saja dampak negatif dari perkataan tercela dan juga dari sifat-sifat yang lainnya seperti dunia, hasad, ujub, sombong, riak, dan sifat-sifat turunannya. Kita lanjut saja pada slide selanjutnya. Tujuan pembelajaran kita kali ini yaitu untuk satu, menelaah dan sifat tercela ubud dunia, hasad, ujub, sombong, riak, dan sifat-sifat turunannya. Yang kedua, menguraikan makna sifat tercela. Apa saja sih sifat-sifat tercela itu? Apakah berkata kasar atau berkelahi dan lainnya? Dan juga yang ketiga, merinci sebab-sebab dilakukan sifat tercela. Apa saja penyebab-penyebab yang sifat tercela itu muncul dalam diri kita atau diri teman kalian. 4. Menguraikan dampak negatif sifat tercela. 5. Menguraikan cara menghindari sifat tercela. 6. Menghayati ubud dunia, hasad, ujub, sombong, riak adalah larangan agama Islam. Dan juga yang terakhir, mengamalkan sikap menghindari dari sifat-sifat tersebut. Untuk pembuatan kelompok nanti saja saya akan menjelaskan sedikit tentang. Kita memasuki pada gambar-gambar yang ada di PowerPoint ini, yang ada di slide ini. Jika kalian lihat apa yang ada di pikiran kalian tentang gambar-gambar tersebut, saya kasih contoh gambar yang ini. Apa yang ada di pikiran kalian jika kalian melihat tentang gambar ini? Pak, yang pertama kali. Ya, benar. Ini adalah gambaran. Gak mungkin ya seseorang itu makan uang kertas dimasukkan ke ini, gak mungkin. Ini hanya gambar kartun. Makna dari gambar ini yaitu orang yang rakus akan dunia, atau bahasa gaulnya itu mata duitan. Isi otaknya itu hanya mencari uang dan uang. Dan ini mencari uang akan tapi hanya untuk ketamakan diri sendiri, tidak untuk memperjuangkan agama dan lain-lain. Ini juga termasuk sifat ubud dunia kalau di dalam agama Islam namanya ubud dunia. Ketika kita sudah kena sifat ubud dunia, maka kita ibadah itu akan serasa malas ya. Kalau kita beda lah, namanya cinta dunia dan memiliki dunia. Kalau kita memiliki dunia, ya kita hanya sekedar memiliki dunia saja, tidak mencari Amerika. Ketika kita sudah masuk pada tahap cinta dunia, itu sudah susah untuk. Dan juga pada gambar selanjutnya, apa yang ada di benak kalian tentang gambar ini kira-kira? Ya, benar sekali bahwa gambar ini yaitu gambaran seorang yang ingin haus akan pujian, ingin dipuji seseorang. Bahwasanya manusia itu pasti ada rasa ingin dipuji seseorang, dan hal tersebut merupakan sifat yang tercela, atau kalau dalam agama Islam itu namanya riya, ingin dipuji seseorang. Dan juga gambaran yang ketiga, pada gambar ketiga ini mungkin yang cewek-cewek pasti sering melakukan ini, atau mak-mak lah sering melakukan ini, yaitu ngerumpi
tentang hal-hal yang buruk atau semisalnya ghibah. Ghibah itu menceritakan kejelekan orang lain, yaitu itu pun juga dilarang dalam agama Islam dan juga dijelaskan dalam Al-Quran bahwasanya ketika kita menggibah atau membicarakan kejelekan seseorang, maka itu diibaratkan seperti makan bangkai temannya sendiri. Nah, kita memakan bangkai teman kita sendiri, pasti itu sangat jijik dan sangat tidak mau ya. Jadi mohon untuk mak-mak yang atau cewek-cewek yang ciri-ciri hindari hal yang seperti ini, karena memang fakta ya, fakta itu memang banyak yang cewek-cewek yang sering berbuat seperti ini. Dan juga gambar selanjutnya, mungkin gambar selanjutnya sama seperti gambar kedua, yaitu ingin dipuji seseorang, ingin dirinya itu dilihat dibangga-banggakan seseorang. Dan juga gambar selanjutnya, yaitu apa kira-kira yang ada di pikiran kalian ketika melihat gambar tersebut? Ya, benar sekali. Gambar ini adalah sebuah gambaran, yaitu seseorang yang suka berbicara kotor atau suka mengolok-olok temannya. Seperti itu. Berbicara kotor pun juga tidak baik, dilarang oleh agama Islam. Nah, dan gambar selanjutnya yaitu gambar pemarah ya. Kita lihat seperti seorang perempuan pemarah dan dijauhi oleh teman-temannya. Dan sifat ini pun juga termasuk dalam sifat tercela, karena pemarah itu sebenarnya adalah dari was-was setan atau dari godaan setan. Nah, mungkin kita jangan mudah marah ya dalam kondisi apapun, atau kita harus bersabar dalam menghadapi ujian, karena dalam hadis juga sudah dijelaskan la taqtu ala jannah, janganlah kalian itu suka marah, maka bagi kalian itu akan juga. Dan juga gambar selanjutnya ya mungkin sama seperti ini ya, tapi gambar ini lebih menjelaskan atau lebih merinci tentang dia ini sombong dan juga melebih-lebihkan dari yang lainnya. Ya, dia merasa dirinya itu lebih baik daripada yang lainnya. Itu pun juga tidak boleh di dalam Islam, karena sudah jelas di dalam Al-Quran bahwa sikap melebih-lebihkan diri sendiri atau sifat sombong yaitu sifat dari setan. Karena sudah jelas ya, ketika setan disuruh sujud kepada Nabi Adam, itulah sifat setan pertama, sifat kesombongan setan pertama kali. Karena sifat kesombongan pasti akan membawa celaka, seperti yang dialami setan, seperti yang dialami iblis ketika disuruh kepada Nabi Adam. Iblis pun menolak, dan juga dalam Al-Quran dijelaskan iblis berkata ana khairum minhu, saya lebih baik daripada dia. Lalu iblis pun mempunyai alasan khalaqtani min narin, saya diciptakan ini dari api, sedangkan khalaqtahu min tin, sedangkan dia itu hanya diciptakan dari tanah. Itu adalah kesombongan pertama kali yang dilakukan oleh iblis, yang membuatnya dia dimasukkan ke dalam bumi ini dan sudah dijanjikan oleh Allah pasti akan masuk ke dalam neraka. Jadi sifat sombong ini juga harus baiknya kita hilangkan dalam diri kita. Dan juga sifat yang selanjutnya yaitu sifat sama seperti gambar yang ini, yaitu hubud dunia, terlalu cinta uang hingga sampai lupa akan segalanya. Lanjut slide selanjutnya. Ya, saya akan menjelaskan makna dari sifat tercela. Sifat tercela adalah sifat atau perilaku yang tidak diinginkan, tidak pantas atau tidak sesuai dengan nilai-nilai moral dan etika. Sifat tercela dapat merugikan diri sendiri, orang lain, atau masyarakat secara keseluruhan. Lanjut, ini slide video. Ya, sekarang Ustaz minta di sini kita membagi kelompok, bagi menjadi 4 kelompok. Semuanya dihitung dari 1 sampai 4, 1 sampai 4, 1 sampai 4, lalu membentuk kelompok sesuai abjad yang dihitung tadi. Ya, terima kasih sudah itu. Semuanya sekarang membentuk kelompok. Ya, sudah.
Sekarang Ustaz memberi tugas untuk kalian, yaitu terserah kalian mencari lewat mana, entah mencari lewat Google atau ChatGPT atau ke perpustakaan, terserah. Saya Ustaz sini akan ngasih tugas untuk kelompok pertama, yaitu mencari sebab-sebab sifat tercela. Apa sih yang menyebabkan orang tersebut mempunyai perilaku sifat tercela? Karena dalam sebab itu pasti, di dalam sesuatu itu pasti ada penyebabnya. Jadi tidak mungkin segala sesuatu itu tidak ada penyebabnya. Jadi yang kelompok pertama yang ditugas untuk apa sih, mencari sebab-sebab orang tersebut melakukan sifat tercela, entah karena dia emosi atau apa ya. Misalkan kelompok pertama mencari. Lalu untuk yang kelompok kedua, dampak negatif dari sifat tercela. Apa sih dampak negatif dari sifat tercela? Itu kelompok kedua akan mencari. Kita akan merugikan rumahnya sendiri atau merugikan kampung halaman atau merugikan tetangga. Nah, itu nanti tugas dari kelompok kedua untuk mencari. Dan juga kelompok tiga juga saya bertugas untuk mencari cara menghindari sifat tercela. Jadi bagaimana sih cara menghindari sifat tercela? Apakah sifat tercela ini susah untuk dihindari, atau memang sulit, atau memang sudah melekat di tubuh kalian? Ya, ini kita harus mencari bagaimana cara menghindari sifat tercela. Dan juga kelompok 4, yang kelompok 4 saya suruh cari untuk apa saja sih dalil-dalil tentang sifat tercela. Terserah mau dalil akli maupun dalil nakli, atau dalil dari Al-Quran atau dari hadis. Setelah kalian mencari, termohon untuk berkelompok mempresentasikan di depan sini dan menjelaskan kepada teman-teman yang lain. Ya, terima kasih kepada teman-teman berkelompok 1, 2, dan 3, dan 4 yang telah mempresentasikan materi yang saya bagikan. Dan terakhir, kita akan menampilkan video ini menampilkan. Oke, sebentar ya. Ini mohon maaf ya, ada suaranya ya. Kalau kalian memang penasaran dengan video ini, kalian kunjungi saja channel ini ya. Ini adalah gambaran penyiksaan terhadap sifat tercela. Ya, jadi mati ya seperti ini ya. Ini nama channelnya, YouTube-nya ini, ini video ini tentang dosa ngomong kasar atau kata-kata jorok. Ya, mungkin ini mohon maaf ya teman-teman, ini ada kendala. Jadi untuk yang melihat video ini silahkan tonton sendiri video ini ya. Pasti memang video ini ada contoh yang tidak buruk, tapi pada contoh yang tidak buruk ini, contoh yang buruk ini ada hikmah dan juga ada kata-kata dalam video ini ya. Ya, Ustaz akan menampilkan videonya saja ya. Nanti kalau kalian ingin penasaran suaranya, tonton sendiri di channel YouTube-nya. Ini videonya. Ini jangan ditiru ya, ini cuma contoh yang buruk saja. Udah. Nanti kalian kalau pengen tahu lengkapnya, tonton sendiri saja ya, karena waktunya sudah mau habis. Ya, sini saya lanjutkan. Saya terima kasih telah berikan saya untuk ini. Semoga apa yang saya sampaikan ada manfaatnya untuk para pemirsa atau para penonton sekalian. Ada kurangnya mohon ditambahi, ada kelebihannya mohon dikembalikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.